semua, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Fauzan Zuhri Siahaan, yang kedua Desi Syarani, ketiga Selvi Indriani, keempat Meisara Andreani Tobing, yang kelima Ira Melani Sipautar, dan yang keenam Devi Margarita Sitanggang saya sendiri. Pertama membahas tentang kelompok kerja. Konsep dasar kelompok kerja, menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, mendefinisikan kelompok kerja sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kelompok kerja perlu disusun terutama jika organisasi atau perusahaan beranggotakan orang-orang dalam jumlah yang sangat besar. Ruang lingkup kegiatan luas. Karakteristik kelompok kerja. Karakteristik kelompok kerja merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal, kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi. Namun, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Tujuan mengapa kelompok kerja informal ini dibentuk? Yang pertama, untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota, sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Ketiga, untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Yang terakhir, untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara beberapa publik dalam suatu organisasi dengan organisasi lain, di antara berbagai bidang dalam sebuah organisasi maupun di antara anggota di dalam suatu bagian tertentu dalam organisasi. Mewujudkan kelompok kerja yang efektif, ada beberapa panduan yang dapat digunakan agar kelompok kerja dapat berjalan secara lebih efektif. Tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jalan sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelaskan, artinya struktur tugas ataupun pekerjaan perlu disusun secara jelas. Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Pemimpin dari kelompok kerja pula ditentukan atas dasar kapabilitasnya kelompok kerja tersebut. Seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya tersedia terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. Norma-norma disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Jadwal kerja perlu disusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar rasa memiliki ada tanggung jawab dari seluruh anggota kerja. Komunikasi dalam organisasi. Konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah alur informasi antara seseorang atau sekelompok dengan orang lain. Komunikasi merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi karena organisasi terdiri dari sekumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai tujuan bersama.
Salah satu keterampilan yang harus seorang pemimpin dalam suatu organisasi adalah berkomunikasi secara efektif. Seorang pemimpin harus dapat menyampaikan informasi yang dapat dipahami dengan jelas agar para bawahan dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Komunikasi tertulis, lisan, dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi tertulis atau written communication merupakan salah satu bentuk penyampaian pesan melalui berbagai bentuk surat dan memo. Komunikasi tertulis mempunyai beberapa manfaat, antara lain pengirim maupun penerima memiliki bukti pesan yang dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Yang kedua, komunikasi lisan atau oral communication adalah komunikasi dalam menyampaikan pesan yang dilakukan secara lisan. Komunikasi lisan dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi. Yang ketiga, komunikasi nonverbal atau body language memiliki bentuk misalnya ekspresi wajah, tekanan suara, gerakan tubuh, gaya berpakaian, sentuhan, dan jarak. Fungsi komunikasi nonverbal bagi pengirim pesan adalah sebagai pengganti pesan verbal, melengkapi pesan verbal misalkan gerakan dan suara, membawa impresi tertentu misalkan sales mencitrakan kepedulian pada pelanggan, dan membawa perasaan tersembunyi atau misalkan mengatakan pujian tapi nada suara tidak mendukung pujian itu. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi pengawasan. Setiap organisasi mempunyai struktur dan garis organisasi. Berdasarkan garis komando tersebut, bila karyawan mengomunikasikan keluhannya kepada atasannya berkaitan dengan pekerjaan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan kebijakan perusahaan, maka komunikasi tersebut sudah menjalankan fungsi pengawasan. Yang kedua, sebagai motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para karyawan tentang apa yang harus mereka lakukan, bagaimana prestasi karyawan, dan bagaimana cara bekerja agar dapat meningkatkan prestasi kerja. Yang ketiga, pengungkapan emosi individu dan kelompok dalam organisasi merupakan sumber daya pertama yang berinteraksi secara sosial. Komunikasi yang terjadi dalam organisasi tersebut merupakan mekanisme yang mendasar pada masing-masing individu atau kelompok dalam organisasi tersebut menunjukkan rasa kecewa dan kepuasannya. Yang keempat, informasi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Melalui kegiatan komunikasi, dapat memberikan informasi kepada individu atau kelompok, fasilitas dalam pengungkapan emosi, sehingga dapat membuat pilihan-pilihan dalam pengambilan. Kesimpulan, kelompok kerja adalah bentuk kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja memiliki karakteristik diantaranya merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Komunikasi adalah alur informasi antara seseorang atau sekelompok dengan orang lain. Setiap anggota organisasi mempunyai peran, dan untuk memfungsikan peran-peran dibutuhkan komunikasi sebagai media mencapai tujuan bersama. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah membentuk saling pengertian sehingga terjadi kesetaraan kerangka dan kesamaan pengalaman di antara anggota organisasi. Sekianlah hasil penjelasan kami tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.